Bab 93. Saat Danira dan Arion sedang terlelap di Jerman. Berbeda dengan kondisi di apartemen Danira yang ada di Jakarta. Seorang pemuda sedang duduk diam tepat di depan sepasang suami istri parubaya yang sedang menatapnya penuh kecewa. Bagaimana tidak kecewa? Usai menunaikan salat subuh sepasang suami istri parubaya itu mendapat kabar dari Danira bahwa Abizar menginap di apartemen milik putri sulungnya itu. Dan saat tiba di sini, keduanya mendapati pengakuan jika putra bungsu mereka telah melakukan hal yang tidak pernah terlintas di benak mereka. Ruangan yang sudah seperti ruang penghakiman bagi Abizar itu bertambah tegang saat tiba-tiba seorang gadis yang hanya terbungkus selimut keluar dari dalam kamar. Berbeda dengan Abizar yang terlihat begitu tenang, Aira justru sangat terkejut saat mendapati tidak hanya dirinya yang berada di ruangan itu. Ketika melihat Aira terdiam mematung di depan pintu kamar, Abizar berniat beranjak dari atas sofa. Namun, Ziana segera menahan putranya itu, dan ia sendiri yang melangkah ke arah gadis dengan selimut putih yang menutupi tubuhnya, dan mengajak gadis itu untuk kembali masuk ke dalam kamar. "Ayah sangat kecewa padamu," ujar Alvaras sambil menatap lekat wajah putranya yang tertunduk dalam. "Kita harus ke rumah orang tuanya hari ini juga," sambungnya dengan nada yang tegas. Abizar diam. Dia tidak menyela kalimat penuh kekecewaan yang keluar dari bibir ayahnya. Di dalam kamar, Aira duduk diam di atas ranjang sambil memperhatikan wanita parubaya yang sedang memilih-milih isi lemari. "Pakai ini. Kita harus bicara," ujar Yana sembari mengulurkan sepasang pakaian milik Danira ke arah gadis yang diam membisu di atas ranjang. Aira patuh. Dia tidak tahu apa yang sudah terjadi. Untuk itu, ia memilih untuk menurut apapun yang dikatakan oleh wanita parubaya yang sedang menatapnya sendu. Setelah berhasil mengenakan pakaian, Aira ikut melangkah keluar dari dalam kamar menuju ruang di mana Abizar dan satu lelaki parubaya berada. Aira patuh saat tubuhnya dituntun duduk tepat di samping wanita yang baru saja membantunya mencari pakaian ganti. "Di mana orang tuamu?" tanya Alvaras sambil menatap wajah gadis yang terlihat kebingungan. Orang tua saya sudah meninggal, Om," jawab Aira takut-takut. "Lalu bagaimana cara kami bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan Abizar terhadap kamu?" tanya Alvaras. Aira mengalihkan tatapannya. Ia menatap bingung ke arah Abizar, seakan meminta bantuan penjelasan dari masalah yang sedang mereka hadapi saat ini. "Saya minta maaf, Om, jika saya sudah merepotkan anak Om. Tapi saya tidak perlu pertanggungjawaban, karena ini memang bukan salah Abizar," jawab Aira solan. "Bagaimana bukan salahnya? Dia melakukan hal yang tidak pantas terhadap kamu," ucap Alvaras. Aira semakin kebingungan. Ia kembali menatap wajah tenang Abizar. "Aku akan menikahimu sebagai bentuk pertanggungjawaban dari apa yang sudah kita lakukan semalam," ucap Abizar. Aira mengernyit heran. Pasalnya ia sama sekali tidak mengingat tentang hal yang sedang dibicarakan oleh Abizar saat ini. "Kamu memintaku untuk menidurimu semalam, karena kamu dalam pengaruh obat perangsang," Abizar kembali menjelaskan. "Maafkan saya Tante, Om. Sungguh saya tidak mengingat hal itu. Dan Abizar tidak perlu bertanggung jawab atas kesalahan yang saya buat sendiri." "Maafkan saya Om, Tante," ujar Aira merasa bersalah. Kini ia mengerti mengapa sepasang suami istri parubaya ini terlihat begitu kecewa. "Maafkan aku Abi. Sungguh maafkan aku karena sudah membuat kamu melakukan kesalahan itu. Kamu tidak perlu bertanggung jawab atas hal yang tidak sengaja kamu lakukan," ucap Aira lagi. Ziana iba melihat gadis manis yang kini tertunduk di sampingnya. Apapun itu, Abizar tetap harus bertanggung jawab atas apa yang sudah ia lakukan. Untuk selanjutnya, itu akan menjadi urusan kalian berdua. Namun, sekarang biarkan kamu melakukan apa yang seharusnya orang tua lakukan terhadap kesalahan putranya, ucap Ziana menjelaskan. Aira menggeleng. Sungguh, dia tidak ingin membuat siapapun mendapatkan masalah hanya karena dirinya, termasuk Abizar. "Saya harus kembali Tante. Ini sudah waktunya saya masuk kerja. Maafkan saya tentang kejadian hari ini," ucapnya tulus.
Bagaimana jika kamu hamil? Tanya Abizar karena Aira terus saja menolak permintaan kedua orang tuanya. Itu akan menjadi urusanku Abi. Gak apa-apa. Maafkan aku. Sungguh maafkan aku. Jawab Aira. Dan kamu pikir, aku akan membiarkan hal itu terjadi? Aku tidak akan membiarkan kamu menyakiti darah dagingku nanti. Tegas Abizar mulai khawatir. Aira melirik laki-laki parubaya yang terlihat begitu emang di sofa yang sama dengannya. Tatapannya kemudian berpindah pada wanita parubaya yang juga diam membisu di sampingnya. Aku hanya tidak ingin merusak masa depan kamu. Jadi biarkan saja seperti ini. Toh apa yang sedang kamu pikirkan belum tentu terjadi. Berhenti menolak Aira. Aku hanya ingin bertanggung jawab. Apa itu sulit kamu terima? Aira menutup matanya. Dadanya bergemuruh saat mendengar kalimat ketus yang meluncur dari mulut Abizar. Saya hanya merasa tidak pantas tante. Bukan karena tidak menghargai niat baik kalian. Saya bahkan tidak memiliki keluarga. Untuk itu saya tidak merasa tidak pantas untuk menerima. Meskipun saya sangat membutuhkannya. Jelas aja sambil meraih tangan wanita parubaya yang ada di sampingnya. Terima saja. Dan untuk langkah selanjutnya biarlah kita bicarakan nanti setelah pernikahan. Kami hanya ingin melakukan apa yang harus kamu lakukan. Jadi jangan menolak lagi. Terlebih kamu juga membutuhkan hal itu. Jawab Ziana. Aira terdiam. Kini ia tidak memiliki stok alasan lagi untuk menolak. Bersamaan dengan itu, hembusan nafas lega ikut meluncur dari mulut Abizar karena melihat tidak ada lagi penolakan dari Aira. Apa kamu sama sekali tidak memiliki sanak saudara? Paman atau tante misalnya? Tanya Ziana. Tidak ada tante. Jawab Aira. Lalu selama ini kamu tinggal di mana? Tanya Ziana lagi. Sebelumnya saya tinggal di panti asuhan. Tapi sekarang sudah tidak lagi karena memang sudah bekerja. Jawab Aira. Kamu tidak kuliah? Kali ini Alvaras yang bertanya. Saya kuliah Om. Kuliah sambil kerja. Jawab Aira. Kalau begitu kita langsung ke kantor urusan agama saja ya. Ujar Ziana pada suaminya. Nanti kamu antar Aira untuk mengambil berkas penting yang diperlukan. Agar secepatnya kita selesaikan masalah ini. Perintahnya pada Abizar. Abizar mengangguk. Setelah membahas beberapa hal yang harus mereka sediakan. Keempat orang itu melangkah bersama keluar dari dalam apartemen menuju basemen. Aira ikut mengantar sepasang suami istri parubaya itu menuju mobil. Kemudian mengikuti langkah Abizar menuju mobil lain yang ada di sana. Usai kepergian ayah dan ibu dari temannya ini, Arion kembali mendatangi rumah sakit yang sudah sering kali ia datangi beberapa tahun terakhir. Bedanya kali ini ia tidak lagi ditemani oleh bawahannya. Tetapi ditemani seseorang yang mulai berharga dalam hidupnya. Danira Florence Prasetyo. Gadis cantik dengan segala keceriaannya. Kini mulai mengisi hatinya yang kosong. Bukan. Tidak kosong. Namun, hanya diisi oleh seseorang yang tidak lagi berada di dunia. Di ujung sana, gadis yang begitu mirip dengan istrinya sudah menunggu kedatangan mereka hari ini. Dua wanita yang luar biasa. Yang mampu membuatnya menatap dunia yang baru. Dua gadis yang mampu membuatnya kembali melihat dunia yang baru setelah kepergian seseorang yang dulu mengisi hidupnya. Ah, wanita hamil itu sudah menunggumu di sana. Bikin cemburu aja. Ujar Danira sontak membuat Arion tertawa. Aku sudah milik kamu sekarang. Ucap Arion sambil mengecup tangan Danira. Woi, ini tempat umum. Tegur Dira saat Danira dan Arion sudah tiba di sampingnya. Maklumlah Dir, kita kan pengantin baru. Iya kan sayang, jawab Danira meminta dukungan pada suaminya. Arion mengangguk membenarkan. Cih, terserahlah. Tapi ingat, ini negeri orang. Jangan bilang kalian akan merasa ini milik berdua dan membuat penduduk Jerman pindah ke Indonesia. Ujar Dira. Aku gak tahu kalau kamu bisa menciptakan lelucon. Ya walaupun itu terdengar sangat tidak lucu. Ledek Danira. Udah nggak usah banyak bicara. Cepat bawa suami kamu ke dalam. Mau diperiksakan. Ketus Nadira. Di dokternya galak. Ucap Nira lalu segera mendorong kursi roda suaminya masuk ke dalam ruangan dokter. Dira pun ikut masuk ke dalam ruangan itu.
mengikuti kakak dan kakak iparnya untuk ikut memantau perkembangan kesehatan Arion. Kakak iparnya. Diperhatikan ya Dokter Dira. Mungkin ini terakhir kalinya kamu akan ikut memantau pasien sebagai mahasiswa saya. Setelah ini kamu akan memeriksa sebagai dokter ortopedi yang sesungguhnya. Ujar Dokter Parubaya yang mulai bertanya-tanya banyak hal mengenai kesehatan kepada pasiennya. Baik dok, jawab Dira. Seluruh rangkaian pemeriksaan yang berpusat di kaki Arion mulai dilakukan. Dira mulai melakukan prosedur pemeriksaan itu dengan hati-hati. Pemeriksaan yang memakan waktu hampir 1 jam itu akhirnya selesai. Kini Arion mulai melangkah perlahan menggunakan kakinya sendiri. Masih ngilu nggak? Tanya Dira pada Arion. Sedikit, jawab Arion. Itu hanya efek karena sudah lama tidak digunakan. Ujar Dira. Jangan khawatir. Pasti akan cepat hilang. Sambungnya. Arion mengangguk. Setelah berpamitan pada dokter senior itu, Dira mengajak Danira dan Arion keluar dari dalam ruangan itu menuju parkiran di mana suaminya sedang menunggu. Kok Arga bisa ada di sini? Tanya Danira. Sebenarnya jam kerjaku sebagai dokter magang telah selesai beberapa waktu yang lalu. Hanya aku masih ingin menunggu kalian datang. Kalau masih merasa nggak nyaman, kamu pakai kursi roda aja dulu. Sarannya sambil melihat kakak iparnya yang merasa tidak nyaman menggunakan kedua kakinya. Nggak apa-apa, jika tidak dipaksa. Nanti tidak akan terbiasa. Jawab Arion. Dira mengangguk. Jangan dipaksa dong sayang. Nanti sakit. Aku gak mau ya jika rencana entar malam batal lagi. Ucap Dira menimpali. Gak akan batal. Arion melepaskan genggaman tangannya di jemari Nira. Lalu menarik tubuh istrinya itu agar lebih dekat padanya. Rencana apa? Aku ikut ya kak. Ucap Dira menimpali. Danira terbahak. Kamu mau ikutan cetak bayi bareng? Kan punya kamu udah jadi. Jawab Danira frontal tanpa sensor membuat wanita hamil yang tengah hamil muda itu memerah malu. Kakak naik taksi aja. Aku mau pulang ke apartemen. Dira melangkah cepat sambil mendorong kursi roda yang tadi digunakan Arga. Lalu segera masuk ke dalam mobil ketika sudah tiba di parkiran. Ini kursi roda siapa? Tanya Arga saat istrinya sudah membuka pintu mobil miliknya. Punya Arion. Jawab Dira singkat lalu duduk di kursi tepat di samping Arga. Kok bisa? Arga menatap istrinya penuh curiga. Apa-apaan mata kamu kayak gitu? Protes Dira karena mendapat tatapan curiga dari suaminya. Woi, kami nebeng dong. Ucap Danira sambil menempelkan wajahnya di kaca jendela mobil yang ada di samping Dira. Dasar wanita tidak tahu malu. Gumam Dira. Setelah mengucapkan kalimat yang membuat Arga tertawa, Dira meminta suaminya itu untuk membuka pintu mobil yang ada di bagian belakang. Beberapa saat kemudian, Nira dan Arion masuk dan duduk di bangku penumpang. Sebelum itu Nira lebih dulu meminta Arga untuk memasukkan kursi roda suaminya ke dalam bagasi. Ingat, aku ini kakak ipar kamu loh. Ancam Nira sebelum Arga protes. Baiklah kakak ipar, ujar Arga lalu keluar dari dalam mobil. Asteris. Mobil yang terbilang mewah itu mulai keluar dari pelataran rumah sakit, dan berbaur dengan kendaraan lain yang ada di jalanan Berlin. Bagaimana perkembangan kesehatan Arion? Semuanya baik kan? Tanya Arga. Iya, dia sudah baik-baik saja. Jawab Dira. Berarti 3 hari lagi kita akan kembali ke Jakarta. Ayah meminta kita pulang, ucap Arga. Kok gitu? Kami merencanakan bulan madu selama 2 minggu. Kok malah disuruh pulang? Protes Nira. Abizar akan menikah minggu depan. Dan kita semua wajib berada di sana. Ini tidak boleh dibantah. Ayah akan marah. Arga meniru gaya berbicara dari ayah mertuanya. Dan membuat 2 wanita kembar yang berada di dalam mobil tertawa. Sekaligus rindu pada sosok bijaksana yang sedang jauh di sana. Ayah dan ibu mendapati Abizar meniduri seorang gadis di apartemen Danira. Ucap Arga lagi. Tidak mungkin. Aku kenal bagaimana adikku. Dia tidak akan mungkin melakukan hal di luar batas. Selama ini dia bahkan tidak berpacaran agar terhindar dari hal-hal seperti itu. Kesal Dira saat mendengar kabar dari suaminya. Abizar mengaku pada ayah dan ibu.
lalu memaksa untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Ucap Arga. Arion tertawa mendengar kalimat Arga. Ya, menurutnya cara yang dipakai adik iparnya agar bisa mengikat gadis itu sangatlah keren. Kalian percaya dia melakukan hal itu? Tanyanya. Ya enggak lah, jawab Dira cepat. Karena ia sangat mengenal bagaimana watak adiknya itu. Dia mengatakan pada Nira semalam, jika dia menyukai gadis itu dan ingin menikahinya. Ya, aku sih menduga, jika itu hanya akal-akalannya saja agar bisa mengikat gadis itu. Ujar Arion. Tunggu, kenapa Abizar bisa berada di apartemen kamu bersama seorang gadis di apartemen kamu? Tanya Dira sambil menatap kakak kembarnya yang sejak tadi terdiam di belakang. Ceritanya panjang, dan aku nggak tahu kalau Abizar bisa sampai sejauh itu. Jawab Nira. Ya udah ceritain sekarang, ucap Dira cepat. Dan Nira pun mulai menceritakan kejadian semalam pada orang-orang yang ada di sana. Setelah mendengar cerita panjang dari Nira, Dira akhirnya bisa bernafas lega. Dia lupa jika adik tampannya sudah dewasa, dan bisa kapan saja jatuh cinta dengan seorang gadis. Ngapain kamu bawa kami ke sini? Protes Nira saat mobil yang dikendarai Arga sudah berhenti di depan apartemen. Karena terlalu serius bercerita, ia sampai lupa meminta untuk diantarkan kembali ke hotel. Antar kami ke hotel. Kamu nggak tahu kalau waktu kami untuk berbulan madu hanya 3 hari lagi. Sambungnya memerintah. Dira melotot mendengar kalimat kakak kembarnya. Gadis itu lantas bergegas mengambil earphone dan memutar musik untuk ia dengarkan pada calon bayinya agar tidak mendengar kalimat vulgar dari mulut onti gilanya. Berbeda dengan Arga, calon ayah itu menatap frustasi pada Danira. Sedangkan Arion hanya tertawa geli. Ternyata bahagia sesederhana ini, cukup memiliki keluarga yang luar biasa. Mampu membuat dirinya benar-benar merasa bahagia.